Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ali dengan NIM FFM 0523001, Prodi S1 Farmasi dari Universitas Sulbar Manarang, Mamuju. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh metode ekstraksi terhadap kadar flavonoid total daun sukun Artocarpus altilis Park Fosberg. Tanaman sukun merupakan spesies tanaman yang tersebar luas di Indonesia, dan secara tradisional daunnya digunakan sebagai obat tradisional untuk penyembuhan sariawan, hepatitis, radang, gatal-gatal, hipertensi, asma, demam, panu, dan pegal-pegal. Secara empiris, masyarakat Sulawesi Selatan menggunakan seduhan atau rebusan daun sukun ini untuk mengobati penyakit dalam, memulihkan stamina, hipertensi, dan penyakit gula. Berdasarkan penelitian, daun sukun memiliki aktivitas farmakologis sebagai antiseptik, antibakteri, antivirus, anti radang, anti alergi, anti kanker, dan antioksidan. Aktivitas tersebut tak lepas dari senyawa yang terkandung pada daun sukun. Salah satunya adalah flavonoid. Kadar senyawa aktif dalam suatu ekstrak menentukan aktivitas farmakologisnya, di mana semakin tinggi konsentrasi senyawa aktif seperti flavonoid, maka semakin tinggi pula aktivitas farmakologisnya. Senyawa flavonoid dapat diperoleh melalui ekstraksi yang merupakan proses pengambilan senyawa metabolit sekunder dari Simplicia menggunakan suatu pelarut. Metode ekstraksi terbagi menjadi metode konvensional. Salah satu contohnya adalah maserasi, dan metode non-konvensional, contohnya adalah ultrasound assisted extraction atau UAE. Perbedaan metode ekstraksi diketahui dapat mempengaruhi kadar senyawa metabolit sekunder. Salah satunya adalah flavonoid. Untuk alat dan bahan, alat yang diperlukan adalah ayakan mes 40, beker gelas, bejana maserasi, cawan porselin, corong gelas, Erlenmeyer 500 ml, gelas ukur, grinder, kertas saring, labu ukur 10 ml, mikropipet, neraca analitik, oven, penangas air, pengaduk batang, pipet tetes, sendok spatula, sendok tanduk, sonikator, spektrofotometer UV vis, genesis, tabung reaksi, dan juga termometer. Selain alat, ada juga bahan yang disiapkan, yaitu Simplicia daun sukun, aluminium klorida, aquades, glutip, etanol 96%, asam asetat CH3COOH, asam format, aseton, quercetin, kertas label, kertas saring, toluen, plat KLTG 60 V254, white type, dan yellow type. Untuk determinasi tanaman dan penyiapan sampel itu didapatkan dari Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, untuk mengetahui identitas dari tanaman daun sukun sebanyak 3 kg. Daun sukun yang dipanen pada pagi hari dengan kriteria daun berwarna hijau 3 hingga 5 dari tangkai dahan. Ekstraksi sampel. Untuk ekstraksi sampel ada 2 metode. Yang pertama metode maserasi, di mana sebanyak 100 gram Simplicia daun sukun diekstraksi dengan etanol 96% sebanyak 100 ml dalam bejana maserasi selama 3 hari dan diaduk tiap 8 jam. Daun sukun yang sudah diekstraksi dipisahkan filtrat dan ampasnya dengan cara disaring hingga diperoleh ekstrak bening atau filtrat 1. Ampas hasil ekstraksi diremaserasi menggunakan etanol 96% sebanyak 500 ml selama 1 hari, diaduk setiap 8 jam kemudian disaring hingga diperoleh ekstrak bening atau filtrat 2. Lalu kedua filtrat yang diperoleh digabungkan
Pelarut kemudian diuapkan menggunakan penangas air pada suhu 40 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak yang kental. Metode yang kedua adalah metode UAE. Proses ekstraksi UAE menggunakan pelarut 96% dengan 100 gram serbuk simplicia ditambahkan pelarut dan diekstraksi menggunakan sonikator selama 60 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Filtrat dan ampas kemudian dipisahkan hingga diperoleh ekstrak bening. Ampas ekstrak etanol 96% daun sukun diekstraksi kembali menggunakan etanol 96% sebanyak 500 ml selama 60 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian disaring hingga diperoleh ekstrak bening filtrat 2. Lalu kedua ekstrak bening daun sukun digabungkan, lalu dipekatkan menggunakan penangas air suhu 40 derajat Celcius untuk menghilangkan pelarut dari campuran ekstrak. Ekstrak daun sukun hasil maserasi dan UAE yang diperoleh akan ditimbang dan dihitung nilai rendemennya menggunakan rumus di bawah berikut. Persen rendeman sama dengan bobot ekstrak atau akhir per bobot simplicia awal dikali 100%. Hasil dan pembahasan. Determinasi dan preparasi sampel. Daun sukun dipanen pada bulan Mei 2024 di Kabupaten Bantul. Tanaman dideterminasi dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran simplicia. Hasil determinasi menunjukkan bahwa tanaman adalah Artocarpus altilis Park Fosberg. Dia adalah daun sukun yang telah dipanen, kemudian disertasi basah dan dibersihkan kotorannya serta benda-benda asing yang menempel pada saat pengumpulan bahan. Kemudian dicuci dengan air mengalir, dilanjutkan dengan pemotongan menjadi bagian-bagian kecil untuk mempercepat pengeringan. Proses pengeringan menggunakan oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 72 jam. Sampel dapat dikatakan kering apabila daun mudah hancur ketika diremas. Tujuan pengeringan ini untuk mengurangi kadar air dari simplicia dan menghambat pertumbuhan kapang ataupun jamur. Simplicia yang sudah kering dihaluskan dengan grinder untuk memperkecil ukuran partikel, kemudian diayak untuk menyeragamkan ukuran-ukuran partikel dengan menggunakan ayakan 40 mesh. Berikutnya adalah ekstraksi sampel. Pada proses ekstraksi serbuk simplicia diekstraksi dengan metode konvensional yaitu maserasi dan non-konvensional yaitu UAE. Berdasarkan nilai persen rendeman ada pada tabel di atas, metode maserasi memiliki persen rendeman yang lebih tinggi, yaitu 11,8976% dibandingkan metode UAE yaitu 11,0854%. Kedua metode ekstraksi memenuhi persyaratan nilai rendemen yang baik, yaitu tidak kurang dari 10% berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia. Rendeman tertinggi diperoleh pada metode maserasi yang diikuti UAE, karena pada teknik tersebut digunakan waktu yang lebih lama sehingga terjadi kontak dengan durasi yang lebih lama antara pelarut dengan bahan baku atau simplicia. Akibatnya, proses penetrasi pelarut ke dalam sel semakin baik. Maserasi dilakukan selama 3 hari dan ekstraksi UAE atau sonikasi selama 60 menit atau 1 jam pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Maserasi yang dilakukan 3 hari mengakibatkan sebagian besar bahan terlarut dalam metriknya. Selanjutnya adalah uji organoleptis. Ekstrak kental daun sukun hasil maserasi dan UAE dilakukan uji organoleptis yang bertujuan untuk melihat karakteristik dari ekstrak berupa tekstur, bau, rasa, dan warna. Hasil uji organoleptis pada tabel berikut bisa kita lihat menunjukkan ekstrak daun sukun memiliki bau yang khas, tekstur yang kental, rasa pahit, dan warna coklat kehitaman sesuai dengan persyaratan Farmakope Herbal Indonesia. Berikutnya adalah uji kromatografi lapis tipis untuk mengidentifikasi adanya senyawa flavonoid dalam ekstrak daun sukun, yaitu dari hasil maserasi dan UAE tadi. Terdapat bercak noda yang sejajar
antara standar dengan sampel yang terleusi dengan baik. Jika dilihat pada sinar tampak, sinar UV 254 dan sinar UV 366 masing-masing bercak noda berwarna kuning kehijauan. Bercak hasil elusi dihitung nilai RF-nya. Dari hasil nilai RF tersebut diidentifikasi bahwa ekstrak maserasi dan UEE dan baku pembanding quercetin masing-masing mendapatkan nilai RF 0,812. Nilai RF dapat menjadi bukti identifikasi senyawa ditandai dengan kesamaan karakteristik pada senyawa yang memiliki nilai RF yang sama atau hampir sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada ekstrak daun sukun hasil maserasi dan UEE diduga terdapat senyawa quercetin. Hasil dari uji KLT juga menunjukkan terdapat bercak lainnya dengan nilai RF 0,95 yang menandakan bahwa terdapat senyawa lain pada ekstrak daun sukun. Berikutnya adalah uji kadar flavonoid total. Dalam metode maserasi dan UEE, kualitas pengekstrakan didapatkan ekstrak UEE yang lebih baik, sehingga metode UEE menghasilkan kadar flavonoid total yang lebih tinggi dibandingkan metode maserasi. Hasil tersebut juga dibuktikan dari uji KLT, yang mana metode UEE menghasilkan dua bercak noda yang terlihat jelas dengan nilai RF 0,8 dan 0,95 dibandingkan dengan metode maserasi. Pemilihan pelarut juga mempengaruhi seberapa banyak flavonoid yang diekstraksi. Karena flavonoid adalah senyawa yang polar, sehingga pelarut polar seperti metanol ataupun etanol lebih efektif dalam mengekstraksi flavonoid. Metode UEE menghasilkan kadar flavonoid yang lebih tinggi. Analisis statistik dilakukan menggunakan SPSS dengan uji independen sampel test yang menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antar metode ekstraksi dalam menghasilkan kadar flavonoid total terbaik. Metode ekstraksi UEE menghasilkan kadar flavonoid total yang lebih tinggi, yaitu sebesar 44,689 kurang lebih 0,1764 mg dibandingkan metode maserasi sebesar 42,3322 kurang lebih 0,3792 mg dan berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi industri farmasi dalam penarikan senyawa flavonoid pada ekstrak daun sukun. Dengan memilih metode ekstraksi yang tepat, maka industri farmasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, memenuhi standar regulasi, dan mengurangi dampak lingkungan, sekaligus memastikan bahwa produk obat yang dihasilkan aman dan efektif untuk digunakan oleh konsumen. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, perbedaan metode ekstraksi mempengaruhi kadar flavonoid total pada daun sukun. Metode ekstraksi UEE menghasilkan kadar flavonoid total yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode maserasi dan berbeda secara signifikan. Demikianlah materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next time. Bye.